Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita telah pahami bersama bahwasanya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebab kita menggapai kemudahan dan keberkahan di dalam hidup kita, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya, memberikan solusi atas semua permasalahan di dalam hidupnya. Ini berlaku di dunia dan di akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusan hidupnya. Inilah jemaah sekalian, manfaat ketakwaan. Allah akan berikan kemudahan, pertolongan, keberkahan dalam hidup kita, dan terutama keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Dan itu bermakna sebaliknya, kalau kita tidak bertakwa, kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka itu akan menyulitkan hidup kita. Itu akan menyulitkan hidup kita dan mendatangkan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita mengetahui amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi takwa tidak cukup sampai di situ saja. Kita juga harus mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang, perbuatan-perbuatan dosa untuk kita tinggalkan. Karena takwa memiliki dua sisi: melakukan amalan yang Allah perintahkan dan menjauhi perbuatan dosa yang Allah larang. Dan seseorang itu tidak mungkin dia dapat merealisasikan ketakwaan ini tanpa dia mempelajari ilmunya, yaitu ilmu tentang amalan-amalan ketaatan, dan sebaliknya ilmu tentang perbuatan-perbuatan dosa. Makanya Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mendefinisikan tentang takwa, beliau berkata, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu, kata beliau,
engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan ilmu. Dalam keadaan engkau mengharapkan rahmat Allah. Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yaitu berdasarkan ilmu. Dalam keadaan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, dari semua definisi takwa yang pernah diucapkan oleh para ulama salaf dahulu, inilah yang terbaik. Inilah yang paling mencakup makna ketakwaan. Jadi takwa itu mengandung dua sisi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah dalam keadaan kita mengharapkan balasan dari Allah, dan menjauhi larangan dalam keadaan kita takut azab Allah. Dan kedua-duanya harus dilakukan ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagaimana kita mempelajari amalan-amalan ketaatan, salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, begitu pula kita harus mempelajari larangan-larangan Allah, perbuatan-perbuatan dosa untuk kita tinggalkan. Dan betapa banyak orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa karena dia tidak mengetahuinya, karena dia tidak memiliki ilmunya atau kurang ilmunya. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala kejelekan. Kebodohan terhadap ilmu agama adalah pangkal munculnya segala macam bentuk perbuatan yang mungkar. Jadi kita bukan hanya diharuskan mempelajari amalan-amalan untuk taat kepada Allah, kita juga harus mempelajari larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan. Makanya jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari 10 perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh kaum wanita. Walaupun bapak-bapak juga ikut mendengarkan, tetapi bapak-bapak juga memiliki istri dan memiliki saudari perempuan, memiliki ibu, memiliki anak perempuan. Jadi ini juga harus diketahui oleh kaum laki-laki. Karena ilmu itu bukan sekedar diamalkan sendiri, tapi juga diajarkan kepada orang lain. Dan setiap kepala keluarga, setiap ayah akan dimintai pertanggungjawaban khusus oleh Allah kelak di hari kiamat tentang usahanya menjaga keluarganya dari api neraka. Karena Allah telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya? Menjaga keluarga kita dari api neraka, yaitu kita berikan pendidikan agama yang baik kepada mereka. Kita perintahkan mereka melakukan yang ma'ruf, dan kita larang mereka melakukan kemungkaran, melakukan perbuatan dosa. Kalau begitu, kita harus memiliki ilmu tentang yang ma'ruf dan tentang yang mungkar tersebut, agar kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas 10 dosa besar yang dilakukan oleh kaum wanita. Dan ini bukan sebuah pembatasan. Dosa-dosa besar itu banyak, baik yang dilakukan oleh kaum laki-laki maupun dilakukan oleh kaum wanita. Maka ini bukan pembatasan, tetapi mungkin yang 10 ini banyak terjadi pada kaum wanita. Bahkan tidak sedikit juga terjadi pada kaum laki-laki. Yang pertama,
dosa terbesar, kemungkaran terbesar adalah kesyirikan dan kekafiran. Kesyirikan dan kekafiran. Ini mungkin masih bersifat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi perlu kita ingatkan, karena inilah dosa terbesar. Dosa yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah menetapkan, perbuatan dosa ini kalau dilakukan oleh seseorang, maka seluruh amal solehnya akan terhapus. Kemudian kalau dia tidak taubat sampai mati, maka dosanya tidak akan terampunkan, dan na'udzubillah, dia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Dan statusnya berubah. Dia bukan lagi seorang wanita muslimah. Dia sudah menjadi wanita kafirah atau musyrikah. Dan hukum di dunia juga berlaku. Seorang wanita itu kalau dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, tidak usah suaminya bilang cerai, otomatis pernikahan mereka putus. Kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, otomatis pernikahan mereka terputus. Nggak perlu nunggu lagi dia bilang cerai. Maka ini bahaya-bahaya yang muncul dari dosa kesyirikan dan kekafiran. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya yang lain. Apa contohnya kesyirikan dan kekafiran yang dilakukan oleh para wanita? Di antaranya adalah menggunakan atiwalah. Apa itu atiwalah? Bahasa kita mungkin pelet. Atau sesuatu yang diyakini oleh para wanita bisa membuat mereka terlihat lebih cantik. Dan ini banyak dilakukan oleh para wanita untuk menarik laki-laki. Apalagi ketika cinta ditolak, maka dukun bertindak. Ini adalah termasuk kesyirikan. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, yaitu mantra-mantra para dukun, dan tamimah, jimat-jimat, dan atiwalah, pelet, itu adalah syirik. Jadi Rasulullah SAW telah menegaskan itu termasuk kesyirikan. Dan itu juga bagian dari sihir, termasuk sihir. Dan Allah telah menegaskan sihir itu adalah kekufuran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melakukan sihir. Maka beliau tidak kafir. Kalau beliau melakukan sihir, maka beliau akan menjadi kafir. Seandainya beliau melakukannya. Tapi tentu para nabi dan rasul dijaga oleh Allah. Mereka maksum. Namun ayat ini untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan sihir mereka warisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kata Allah, Nabi Sulaiman tidaklah kafir, yaitu tidak melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi itu bagian dari sihir dan termasuk kekafiran. Dan biasanya untuk mendapatkan ini dia mesti datang ke dukun. Itu juga kekafiran yang lain, yaitu mempercayai bahkan menggunakan jasa para dukun. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan, Man atakahinan au arrafan, man atakahinan au arrafan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, orang pintar, kemudian mempercayai mereka, mempercayai para dukun
dan tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun makna hadis ini tidak harus dia datang. Bisa saja mungkin pelet itu dalam bentuk jimat, lalu belinya online. Nggak harus dia datang ke dukun. Tapi dia percaya kepada dukun tersebut, sama hukumnya. Hukumnya adalah sama. Dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mempercayai para dukun, sekedar mendatangi para dukun dan bertanya-tanya kepada dukun tanpa mempercayainya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya kepada dukun tersebut, semua salatnya tidak diterima. Bahkan semua salat yang dia kerjakan menjadi terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi gak ada gunanya wanita yang pakai pelet ini, gak ada gunanya dia sholat. Percuma dia puasa, percuma dia pergi haji dan umroh, percuma dia mengeluarkan zakat. Seluruh amalannya terhapus karena dia telah berbuat syirik. Dan juga sisi kesyirikan yang lain, ini juga masuk kategori jimat. Masuk kategori jimat. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Jadi mempercayai sebuah benda bisa mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, itu namanya jimat atau tamimah. Maka itu sisi kesyirikan yang lain. Subhanallah, orang yang menggunakan hal seperti ini, baik dia laki-laki ataupun wanita sama saja, dia telah melakukan banyak bentuk kesyirikan. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobatnya? Karena itu adalah kufur akbar yang membatalkan keislaman. Maka bertobatnya, di samping dia memenuhi syarat-syarat tobat, dia harus kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memenuhi syarat-syarat tobat yang ma'ruf, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian menyesali dosa itu, kemudian meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan tobatnya itu belum habis masanya, yaitu belum datang kematiannya, atau belum datang malaikat maut, atau belum terbit matahari dari arah barat. Inilah syarat-syarat tobat. Kenapa perlu kita ingatkan di sini? Bagaimana caranya bertobat? Karena ada sebagian penceramah, mereka bilang kalau mau bertobat, balik lagi ke dukun itu, minta dicabut peletnya. Jemaah sekalian, itu tidak benar. Ini bahaya besar, berbicara tanpa ilmu dan menyesatkan orang. Kalau dia balik lagi ke dukun, berarti dia masih menambah kesyirikan lagi. Dia menambah perbuatan syirik lagi. Tidak perlu dia balik ke dukun. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau ada benda di dalam tubuhnya dimasukkan oleh dukun itu? Maka jemaah sekalian, kalau itu bisa dibuktikan, cara mengeluarkannya, datang ke rumah sakit, minta dioperasi. Tapi saya kira bukan benda yang dimasukkan, tapi setan yang dimasukkan ke tubuhnya. Setan-setan dari kalangan jin dimasukkan ke tubuhnya untuk menyihir mata kaum laki-laki. Atau sebaliknya juga, laki-laki untuk menyihir mata kaum wanita. Kecuali LGBT, untuk menyihir sesama jenis. Naudzubillah. Jadi, saya kira itu setan saja. Nggak ada benda yang dimasukkan ke tubuhnya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Adalah dengan diruqyah.
dia meruqyah dirinya sendiri, atau orang lain meruqyah dia tanpa dia meminta ruqyah tersebut. Dan juga berdoa kepada Allah agar setan itu Allah keluarkan, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kalau ada setan masuk ke tubuhnya atau mendekat kepadanya, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, maka setan itu akan tersiksa. Begitu pula rajin-rajin menuntut ilmu. Kalau dia rajin datang ke majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, bisa jadi setannya pun mungkin bertobat kalau setannya ikut datang. Tapi ada juga orang yang di majelis ilmu malah diganggu oleh setan, makanya dia tidur atau main HP, nggak perhatikan. Mungkin ada setannya itu datang mengganggu. Ya. Jadi fokus dalam menuntut ilmu. Ini juga sebab-sebab ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah sebab-sebab setan menjauh dari kita. Iya. Dan sebenarnya jangan terlalu dikhawatirkan. Setan itu di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita bukan sebuah masalah yang paling penting untuk kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah kalau kita tidak punya benteng menghadapi setan-setan tersebut. Oleh karena itu juga hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, terutama menguatkan keimanan. Inilah sebaik-baiknya benteng menghadapi gangguan setan. Juga tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan memohon perlindungan kepada Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Seperti zikir pagi dan petang. Itu amalkan secara rutin, zikir-zikir pagi dan petang. Begitu pula zikir-zikir dalam setiap keadaan. Zikir atau doa ketika mau makan, doa ketika mau tidur, doa ketika keluar rumah, dan seterusnya. Ini kita jaga, maka itu akan menjadi benteng kita dari gangguan setan. Iya. Jadi jemaah sekalian, jangan sekali-kali kembali ke dukun. Termasuk kekufuran sebagian wanita menolak sebagian syariat. Seperti menolak syariat berhijab bagi wanita. Atau dia marah, benci, tidak suka dengan syariat berhijab, atau bahkan dia memperolok-oloknya. Ini semuanya adalah kekufuran. Walaupun dia pakai hijab, nggak ada bedanya, nggak ada gunanya dia pakai jilbab. Kalau dalam hatinya ada ketidaksetujuan atau penolakan terhadap syariat berjilbab, atau dia benci, atau bahkan memperolok-olok, menghina, melecehkan, ini semuanya adalah kekafiran. Namun rincian dalil-dalilnya insyaallah kita bahas dalam pembahasan akidah. Syariat apapun itu yang datang dari Allah, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau seseorang menolaknya, tidak setuju dengannya, atau membencinya, atau bahkan menghinanya, maka itu adalah semua pembatal keislamannya. Baik, ini jemaah sekalian yang pertama. Mungkin contoh-contohnya masih sangat banyak, tapi secara garis besar nomor satu adalah kesyirikan dan kekafiran. Kemudian yang kedua, durhaka kepada suami. Seorang istri yang durhaka kepada suami. Jemaah sekalian, terutama kaum wanita, ini jangan dipandang remeh. Ini adalah dosa yang sangat besar. Kita sudah pahami bersama, durhaka pada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Tetapi wanita yang durhaka kepada suami lebih besar lagi. Kenapa? Karena hak suaminya lebih tinggi daripada hak orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi peringatan keras dari apa yang telah beliau saksikan, yang diperlihatkan kepada beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari Imran bin Husain dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa jemaah sekalian? Di surga itu kebanyakan orang miskin. Karena lebih banyak manusia yang lolos
ujian kemiskinan daripada ujian kekayaan. Dan karena hisab harta itu berat, ditanya dari mana kita dapatkan satu persatu harta kita, rupiah demi rupiah harta kita, dan ditanya kemana kita belanjakan. Makanya kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Bukan berarti orang kaya tidak masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq orang yang kaya raya, dan surga beliau adalah surga yang paling tinggi dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW, karena hartanya dia gunakan untuk taat kepada Allah. Utsman bin Affan juga kaya raya, Abdurrahman bin Auf juga kaya raya, tapi lebih sedikit orang kaya itu masuk surga. Wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku pun melihat ke neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis yang memberi peringatan keras kepada kaum wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nar, fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna." Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan mengapa kaum wanita yang terbanyak menghuni neraka. Kata beliau, yakfurna, mereka melakukan kekufuran. Qila ayakfurna billah, maka beliau ditanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala, Nabi SAW mengatakan, tidak, bukan itu maksudnya. Yakfurnal ashir, tetapi mereka kufur kepada suami, yaitu berbuat durhaka kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, dan kufur terhadap kebaikan suami, yaitu melupakan kebaikan suami. Terlebih lagi ketika suaminya melakukan satu kesalahan, hanya dengan satu kesalahan itu dia lupa 100 kebaikan suami. Kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Andaikan engkau berbuat baik kepada salah seorang istrimu itu selama setahun penuh, kemudian dia melihat satu kesalahanmu, maka dia pun berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Hanya karena satu kesalahan suaminya, dia lupakan banyak sekali kebaikan suaminya kepadanya. Inilah jemaah sekalian, termasuk kedurhakaan kepada suami. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga menyebutkan di situ sebabnya. Li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashir. Karena kalian, wahai para wanita, banyak mengeluh dan kufur terhadap suami. Banyak mengeluh di sini, kata para ulama, mengandung dua makna. Yang pertama, selalu mengeluhkan suaminya, padahal suaminya sudah banyak berbuat baik kepadanya. Hanya karena 1-2 kesalahan suami, di mana-mana dia keluhkan suaminya. Maka ini harus dihindari. Kemudian makna yang kedua, dia mengeluhkan takdir Allah yang ditetapkan atasnya. Maka ini yang menyebabkan para wanita itu banyak masuk neraka. Ya. Dan termasuk ancaman yang diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk wanita yang durhaka kepada suami. Dan durhaka itu mencakup semua perbuatan buruk. Semua perbuatan buruk seorang istri kepada suami itu disebut kedurhakaan. Atau semua perintah dan keinginan suami yang tidak mau ditunaikan oleh istri, maka itu adalah kedurhakaan. Kecuali kalau suaminya
menginginkan istrinya atau menyuruh istrinya melakukan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia taat kepada suami. Itu bukan kedurhakaan. Kalau dia menentang suaminya yang menginginkan dia untuk melakukan dosa. Karena Nabi SAW telah menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Tetapi kalau suami menginginkan dia melakukan atau memerintahkan seorang istri melakukan apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib baginya untuk selalu taat selama dia mampu melakukannya. Kalau dia tidak taat, maka itu termasuk kedurhakaan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ithnatani au ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua orang yang solatnya tidak melampaui kepala mereka. Maksudnya solat mereka tertahan, belum diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, abdun abik min mawalihi hatta yarja' ilaihim. Seorang hamba atau seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali kepada mereka. Wa mra'atun asad zaujaha hatta tarji'ah. Yang kedua, seorang wanita yang menentang suaminya sampai dia kembali bertobat. Maka solatnya tertahan, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini juga peringatan keras bagi para wanita. Termasuk kedurhakaan istri kepada suami, tidak mau mendatangi suami ketika suami mengajaknya ke ranjangnya. Maksudnya untuk berhubungan badan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, tapi istrinya tidak mau mendatanginya, tidak mau melayani suaminya, kemudian suaminya itu tidur di malam itu dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Subhanallah, dilaknat oleh para malaikat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Talq bin Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin da'a zaujatahu lihajatihi falta'tihi walau kanat 'alat tanur." Wanita mana saja, istri mana saja yang dipanggil oleh suaminya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah istri itu datang memenuhi panggilan suami, walaupun ia sedang memasak roti di atas tungku api. Walau sedang sibuk memasak, sibuk kerja, hendaklah dia datang memenuhi panggilan suami. Artinya, semua pekerjaan rumah itu bisa ditunda. Penuhi dulu apa yang menjadi hajat suami. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, walaupun dia mau keluar karena satu hajat, dan dia sudah berada di atas kendaraannya, hendaklah dia turun memenuhi panggilan suami. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain. Kecuali istrinya dari kalangan bidadari akan berdoa kepada Allah. Kalau dia calon penghuni surga, maka Allah sudah siapkan istrinya dari kalangan bidadari. Maka mereka berdoa kepada Allah, seraya mengatakan kepadanya, la tu'zi, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa indaka dakhil yushiku ayu fa innama huwa indaki dakhil yushiku ayufariqaki ilaina. Sesungguhnya suamimu itu
hanya sementara bersamamu. Tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Jadi ini doa para bidadari ketika istrinya di dunia menyakiti dia. Bahkan jemaah sekalian, untuk melakukan puasa sunnah sekalipun, seorang istri harus minta izin kepada suaminya. Karena jangan sampai suaminya punya hajat kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih." Tidak halal bagi seorang wanita melakukan puasa dalam keadaan suaminya sedang ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Tapi maksudnya di sini adalah puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib, tidak harus minta izin kepada suami. Bahkan kalau suami melarang, maka dia berdosa besar, nggak boleh ditaati. Kemudian lanjutan hadis, wala ta'zan fi baitihi illa biiznih. Dan tidak boleh dia mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suami tanpa izin darinya. Baik, inilah jemaah sekalian, dosa besar kaum wanita durhaka kepada suami. Kemudian yang ketiga, kemungkaran-kemungkaran lisan. Kemungkaran-kemungkaran lisan para wanita. Ada beberapa bentuk kemungkaran yang ingin kita ingatkan di sini. Di antaranya adalah suka melaknat. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Ini pesan khusus Nabi SAW kepada kaum wanita. Bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlah, maka ada seorang wanita yang cerdas bertanya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar?" Mengapa wahai Rasulullah, kami kaum wanita ini kebanyakan penghuni neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir." Karena kalian suka melaknat dan durhaka kepada suami. Jadi suka melaknat. Apa itu melaknat? Melaknat itu ada dua maknanya. Yang pertama, mendoakan orang supaya dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Makna yang kedua, termasuk makna melaknat adalah suka mencela atau mencerca atau mencaci maki. Ini termasuk melaknat. Maka hati-hati. Nabi SAW mengingatkan kepada kaum wanita. Ini termasuk sebab mengapa kaum wanita banyak masuk neraka. Suka melaknat. Kemudian juga menggibah. Allah telah ingatkan dalam Al-Quran, "Wala yaktab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seorang dari kalian suka memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Tentu kamu tidak suka. Jadi itulah buruknya orang yang bergibah. Orang yang menggibahi saudaranya, keburukannya sama dengan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, "Atadruna mal ghibah?" Apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Kata beliau, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau berbicara tentang saudaramu yang kalau dia dengarkan, dia tidak suka. Maka itu adalah ghibah. Dan ini mencakup urusan dunia maupun urusan akhirat. Ketika kita berbicara tentang saudara kita yang dia tidak suka, maka itu ghibah. Maka ada seorang bertanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul ya Rasulullah?" Bagaimana kalau yang aku sampaikan itu adalah fakta? Memang saudaraku itu seperti itu ya Rasulullah.
Maka Nabi SAW mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau yang kamu katakan itu benar, maka itulah ghibah. Tapi kalau kamu katakan tidak benar, maka kamu telah mengada-adakan kedustaan atasnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita, berbicara tentang keburukan saudara kita, hanya dua kemungkinan. Kalau benar ghibah, kalau tidak benar dusta. Apalagi kalau disebarkan di medsos, subhanallah. Ini menjadi lebih besar lagi dosanya. Iya. Kemudian juga namimah, yaitu suka mengadu domba. Dan ini tidak sedikit, baik kaum wanita maupun laki-laki. Bahkan mereka sudah punya geng sendiri. Bikin geng, bikin grup-grup. Setiap grup senang menggibah grup yang lain. Dan terus mereka seperti itu. Setiap grup selalu memanas-manasi anggota grupnya untuk membenci yang lain. Ini namanya namimah. Rasulullah SAW mengingatkan tentang dua orang yang diazab di kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW melewati dua kubur dan kedua orang itu sedang diazab. Maka beliau menjelaskan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ama innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini benar-benar sedang diazab. Tapi sebenarnya mereka diazab bukan karena melakukan satu dosa yang sulit mereka lakukan atau sulit mereka tinggalkan. Ini dosa yang mudah mereka tinggalkan, tapi memang mudah juga mereka lakukan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Maka salah satu dari keduanya, dia suka menyebarkan namimah, mengadu domba. Suka membuat orang bertengkar. Wa ammal akhar fakana la yastatir min baulihi. Adapun yang kedua, dia tidak menutup dirinya dari kencingnya. Yaitu percikan kencingnya kembali lagi ke tubuhnya atau pakaiannya. Kemudian dia tidak bersihkan lagi. Lalu dia gunakan pakaian bernajis itu untuk sholat. Ini adalah sebab mendapatkan azab kubur. Iya. Dan jemaah sekalian, namimah yang paling parah adalah at-takhbib, yaitu menyebabkan suami istri bercerai. Ada seorang wanita, dia memprovokasi teman wanitanya untuk minta cerai dari suaminya. Kenapa? Suaminya poligami. Subhanallah. Padahal bukan dia yang bukan dia, bukan suaminya, tapi suami orang. Dipanas-panasi. Mungkin dia takut suaminya terjangkit, suaminya ikutan. Maka jemaah sekalian, ini dosanya lebih besar lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man khabbaba khadiman ala ahliha falaysa minna, wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Barang siapa yang merusak seorang pekerja terhadap majikannya, maka dia bukan bagian dari kami. Maksudnya ada pekerja, dipanas-panasi dia supaya keluar kerja. Dipanas-panasi dia supaya membenci majikannya. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang melakukan itu bukan bagian dari kami. Kemudian lanjutan hadis, wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Dan barang siapa yang merusak seorang istri terhadap suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Maksudnya apa? Dia panas-panasi seorang wanita supaya minta cerai dari suaminya. Dengan sebab apapun yang tidak sesuai dengan syariat. Maka orang seperti ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kata Nabi SAW, dia bukan bagian dari golongan kami.
Walaupun itu ibunya sendiri. Ada kan ibu yang seperti itu? Anak putrinya, dia panas-panasi, dia provokasi, supaya minta cerai dari suaminya. Maka ibunya ini, kata Nabi SAW, bukan bagian dari kami. Ini termasuk namimah yang paling parah. Dan termasuk pembantu setan yang terbesar. Karena ini termasuk misi setan yang paling utama. Memisahkan antara suami istri. Sampai-sampai bala tentara setan datang melapor. Dan dia mengatakan, saya tidak tinggalkan manusia tersebut kecuali dia sudah ceraikan istrinya. Maka setan mengatakan kepadanya, nikma anta, engkau yang terbaik. Jadi ini misinya setan. Setan mengutus bala tentaranya untuk membuat para suami istri bercerai. Ketika bala tentaranya ini datang melapor bahwa dia sudah berhasil, maka setan akan memujinya dan mendekatkan dia kepadanya. Ya, setan di sini maksudnya iblis yang dulu berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Bala tentaranya, setan-setan setiap hari datang melapor kepadanya. Yang telah berhasil memisahkan antara suami istri, itu yang paling dipuji oleh iblis. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, minta cerai tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Ini termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka haram atasnya untuk mencium aroma surga. Jadi ini adalah dosa yang sangat besar, seorang wanita minta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Iya. Dan termasuk Rasulullah SAW telah mengingatkan, termasuk Nabi SAW telah mengingatkan, seorang wanita yang ingin menikahi laki-laki yang sudah punya istri, lalu dia meminta laki-laki tersebut untuk menceraikan dulu istrinya, baru menikahi dia. Ini diperingatkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Atau mereka berdua sudah jadi istri, kemudian salah satunya minta suaminya untuk menceraikan madunya tanpa ada alasan syar'i. Maka ini telah diperingatkan khusus oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafriga sahfataha fa innama laha ma qaddira laha. Tidak halal bagi seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan saudarinya. Maksudnya saudarinya sesama muslimah, agar dia bisa makan sendirian bersama suaminya tersebut. Padahal dia tidak akan mendapatkan kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Ini sebuah perumpamaan bagi wanita yang minta madunya diceraikan. Itu sangat buruk, seakan-akan dia hanya ingin makan sendirian saja bersama suaminya. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Iya. Tapi kalau ada seorang wanita meminta seorang laki-laki yang sudah punya istri menikahi dia, tanpa dia meminta untuk menceraikan istrinya sebelumnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bagus. Bukan boleh lagi, bagus. Kalau dia minta nikah yang sah, nikah yang syar'i, bukan berselingkuh, bukan berpacaran, dan itu nggak boleh disebut pelakor.
Kan dia tidak minta istrinya sebelumnya diceraikan. Dia tidak minta seperti itu. Tapi kalau dia minta untuk menceraikan istrinya yang sebelumnya, atau mereka berselingkuh atau berpacaran, maka dia masuk dalam ancaman pada hadis ini. Iya. Begitu pula masuk dalam ancaman di hadis sebelumnya, yaitu at-takhbib, merusak seorang istri supaya minta cerai kepada suami, atau sebaliknya memprovokasi seorang suami supaya menceraikan istrinya, maka itu adalah dosa besar. Kemudian yang kelima, tabarruj. Sebagaimana Allah peringatkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Ayat ini mengandung peringatan keras. Wanita yang melakukan tabarruj, dia menyerupai wanita-wanita kafir di zaman jahiliyah dahulu. Padahal Nabi SAW mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Di antara makna dia bagian dari mereka adalah nanti kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Ini yang perlu kita takutkan. Kalau kita suka ikut-ikutan gayanya orang-orang kafir, naudzubillah, mungkin kita akan dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka. Tapi kalau kita suka ittiba, meneladani Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan dibangkitkan di hari kiamat bersama beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah jemaah sekalian, apa itu tabarruj? Mari kita lihat keterangan para ulama ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan keterangan Imam Mujahid. Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan, Kanatil mar'a takhruju tamshi baina yaday rijal. Fadzalika tabarrujul jahiliyah. Dahulu para wanita jahiliyah itu suka keluar dan tampil mempesona di hadapan kaum laki-laki. Kaum laki-laki senang melihat dia. Maka itu tabarruj jahiliyah. Imam Qatadah rahimahullah berkata, wa kanat lahunna masyatun. Wanita-wanita ini memiliki cara berjalan, wa takassur wa tagannuj fanahallahu an dzalik. Mereka juga bergaya dan bercanda ria dengan kaum laki-laki. Bergaya di hadapan kaum laki-laki, bercanda ria dengan kaum laki-laki, maksudnya bukan suaminya, bukan mahramnya. Maka itu adalah tabarruj jahiliyah yang Allah larang dalam ayat ini. Al-Mufassir Muqatil bin Hayyan berkata, at-tabarruj annaha tulqil khimar ala ra'siha wala tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qarataha wa unuqaha wa yabdu dzalika kulluhu minha wa dzalika tabarruj. Tabarruj itu adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung di kepalanya namun tidak melilitnya dengan baik, sehingga kerudungnya itu tidak menutupi perhiasan kalungnya. Dia pakai kerudung tapi hanya bagian atasnya saja, kalungnya kelihatan, antingnya juga kelihatan, lehernya juga kelihatan. Jadi kerudungnya tidak sampai menutupi itu semuanya. Kata beliau, inilah maksud tabarruj jahiliyah. Al-Imam Ma'mar bin Rashid rahimahullah berkata, an tukhrija mahasinaha. Tabarruj itu adalah wanita yang menampakkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian Imam At-Tabari, imam besar ahli tafsir, beliau memberi kesimpulan dari semua keterangan-keterangan ulama salaf tadi. Beliau berikan kesimpulan apa yang dimaksud dengan tabarruj. Inna tabarruja huwa izharu zina wa ibrazul mar'ah mahasinaha lirrijal. Sesungguhnya tabarruj itu adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan menampilkan kecantikannya kepada kaum laki-laki.
Laki-laki itu bukan suaminya, bukan pula mahramnya. Inilah yang dimaksud dengan tabarruj. Jadi apa saja dari diri wanita itu yang membuat laki-laki terpesona, senang memandangnya, apakah karena perhiasannya atau karena kecantikannya, maka itu adalah tabarruj menurut keterangan para ulama ahli tafsir tadi. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, meratapi mayit. Meratapi mayit adalah dosa besar. Seperti apa meratapi mayit itu? Menangis sambil teriak-teriak. Dan ini banyak dilakukan oleh para wanita sampai hari ini. Para wanita yang menangisi saudaranya atau suaminya yang wafat, atau anaknya yang wafat. Menangis sampai teriak-teriak, bahkan histeris. Ada pula yang sampai menyakiti dirinya sendiri. Ada pula yang sampai berteriak-teriak tidak jelas. Seperti dia mengatakan, kalau begitu lebih baik saya ikut mati saja. Maka ini termasuk seruan jahiliyah. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari 3 jenis wanita. 3 jenis wanita ketika ditimpa musibah. Yang pertama, wanita yang meraung-raung, berteriak-teriak. Ya. Menangis itu boleh, tapi jangan berteriak-teriak. Yang kedua, wanita yang memotong rambut ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, wanita yang mencabik-cabik pakaiannya. Ini 3 wanita yang ketika ditimpa musibah, Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Kemudian ada ancaman yang sangat keras. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu," seorang wanita yang meratapi mayit, "idza lam tatub qabla mautiha," kalau dia enggak tobat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalu min qatiranin wa dir'un min jarabin. Maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan menggunakan pakaian dari ter yang panas dan baju dari penyakit kudis. Jemaah sekalian, walaupun hadis-hadis ini berbicara tentang wanita, bukan berarti kaum laki-laki juga tidak kena ancaman yang sama. Sama, ini juga berlaku bagi kaum laki-laki. Tapi kenapa di sini disebut wanita? Karena kebanyakan yang melakukan itu adalah kaum wanita. Iya. Jadi ini yang keenam, meratapi mayit. Kemudian yang ketujuh, wanita yang sering berziarah kubur. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Ada hadis lain dengan lafaz zairatil kubur, wanita yang berziarah kubur. Jadi sekedar sekali berziarah walaupun tidak sering juga dilaknat. Namun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan sebagian mensahihkannya. Maka berdasarkan perbedaan pendapat dalam kesahihan hadis tersebut, para ulama kemudian terbagi menjadi 3 pendapat tentang wanita berziarah kubur. Pendapat yang pertama, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Pendapat yang kedua, boleh. Pendapat yang ketiga, boleh. Pendapat yang kedua, boleh seperti laki-laki. Dan pendapat yang ketiga, hukumnya haram.
hukumnya haram. Iya. Dan yang berpendapat makruh tadi itu mengharamkan kalau sering-sering. Kalau sering dilakukan. Dan hadis ini lebih sesuai dengan pendapat yang mengharamkan kalau dilakukan sering. Tapi banyak ulama berpendapat sekali ziarah pun tetap tidak boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Ini ada hubungan dengan poin sebelumnya. Karena banyak para wanita, ini hikmahnya, di antara hikmahnya, karena banyak para wanita ketika datang berziarah kubur, kembali meratapi mayit. Tidak bisa menahan emosinya. Tidak bisa menahan emosinya. Iya. Begitu pula mungkin sebab-sebab yang lain kenapa dilarang wanita berziarah kubur. Supaya tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dan supaya tidak sering keluar rumah dan seterusnya. Maka tidak dianjurkan bagi kaum wanita untuk sering berziarah kubur sebagaimana kaum laki-laki. Iya. Kemudian yang kedelapan, wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi sama-sama dilaknat. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Contohnya laki-laki pakai pakaian kaum wanita. Jadi pakaian itu ciri khas wanita, tapi dia pakai. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, contohnya adalah kaum laki-laki yang menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Itu pakaian wanita. Wanita kalau pakai baju harus menutupi semua kakinya, termasuk mata kakinya. Kalau laki-laki pakai pakaian, mata kakinya dia tutup dengan celananya atau gamisnya atau sarungnya, maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, itu termasuk menyerupai kaum wanita. Dilaknat pelakunya. Iya. Sebaliknya juga begitu. Kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Menyerupai dalam hal apa saja, apabila itu ciri khas kaum laki-laki, maka wanita tidak boleh menyerupainya. Dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam berjalan, semuanya. Kalau itu ciri khas kaum laki-laki, maka tidak boleh menyerupai. Jemaah sekalian, ini sekedar menyerupai. Itu sudah dilaknat. Bagaimana lagi dengan LGBT? Lebih parah lagi kan? Menyerupai saja dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau LGBT tentu lebih parah lagi. Iya. Kemudian yang kesembilan, melakukan safar ke negeri kafir. Ini termasuk dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang berada di negeri kafir. Baik dia tinggal sementara atau menetap di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang berada di tengah-tengah orang musyrik. Karena itu termasuk kategori wala kepada mereka. Tapi para ulama menjelaskan, kecuali memenuhi 4 syarat. Jadi ini larangan berlaku umum, laki-laki dan wanita. Tapi tidak sedikit wanita sukanya jalan-jalan ke negeri kafir. Maka itu dosa besar, karena Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya. Kecuali kata para ulama, kalau terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, dia punya satu hajat. Ada yang penting untuk dia tunaikan di negeri kafir tersebut. Katakanlah pergi berobat ke Singapura. Singapura negeri kafir. Kalau ada yang pergi berobat ke sana karena menganggap di sini kurang, tidak apa-apa, karena itu ada hajat. Bahkan sebagian hajat termasuk fardu kifayah. Contohnya apa? Berdakwah. Pergi berdakwah ke sana itu fardu kifayah sifatnya. Iya.
Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mampu mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Contohnya, berjilbab. Kalau ada peraturan, begitu turun dari pesawat, masuk ke bandara, harus lepas jilbab. Semua muslimah tidak boleh muslimah pergi ke tempat tersebut. Bahkan semua muslimah yang tinggal di sana wajib untuk hijrah. Kalau ada peraturan pemerintah seperti itu. Dan mungkin ada sebagian negara-negara kafir, di sebagian negara-negara Eropa yang menetapkan peraturan seperti itu. Dan dalam keadaan mereka yang paling berkoar-koar tentang kebebasan, demokrasi. Tapi mereka yang tidak membebaskan manusia untuk menjalankan agamanya. Iya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia punya kekuatan iman untuk membentengi dirinya dari godaan syahwat. Karena kita sudah maklumi bersama, negeri-negeri kafir ini tidak peduli dengan hubungan-hubungan terlarang. Enggak peduli mereka. Kehidupan mereka seperti hewan. Bahkan remaja-remaja di sana sudah biasa bagi mereka melakukan hubungan terlarang, layaknya suami istri. Kalau ada remaja yang belum melakukannya, itu jadi olok-olokan malah oleh teman-temannya. Na'udzubillah. Itu kehidupan mereka. Kalau kita nggak punya kekuatan iman, habislah kita sudah. Dan perlu diingat, kalau kita bawa keluarga ke sana, bukan hanya diri kita yang kita pikirkan, pikirkan anak-anak kita. Pikirkan anak-anak kita juga. Mungkin kita bisa menjaga diri, kita nggak terpengaruh. Bagaimana dengan anak-anak kita? Maka kita membawa anak-anak kita ke sana, itu sama saja menghancurkan mereka. Maka hati-hati. Kemudian yang keempat, dia punya kedalaman ilmu agama untuk membentengi dirinya dari serangan syubhat. Untuk membentengi dirinya dari serangan syubhat. Karena mereka suka menyebarkan syubhat-syubhat. Mereka katakan Islam agama teroris dan lain-lain. Ini syubhat semuanya. Kalau orang tidak punya dasar pijakan agama yang kuat, maka dia akan tersesat. Dan tidak sedikit orang-orang yang pergi belajar ke negeri-negeri kafir, tapi dia tidak punya pemahaman Islam yang baik. Pulang-pulang dia menjadi liberal. Jadi liberal, semua agama sama sudah. Bahkan tidak sedikit pula alumni pondok pesantren, bahkan anak kiai. Itu anak kiai. Tapi memang tidak mendapatkan pendidikan akidah yang benar. Hanya pendidikan tradisional saja. Tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Anak kiai pergi belajar ke Eropa, ke Amerika, pulang jadi liberal. Jadi ini 4 syarat dibolehkannya seseorang ke negeri kafir. Baik. Kemudian termasuk dalam poin ini, lebih parah lagi, kalau safarnya tanpa mahram. Kalau safarnya tanpa mahram. Jangankan pergi jalan-jalan ke negeri kafir. Pergi jalan-jalan ke negeri kaum muslimin pun tidak boleh kalau tanpa mahram. Bahkan pergi haji sekalipun, kalau tanpa mahram tidak boleh pergi haji dan pergi umrah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'a illa ma'adhi mahramin." Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Dan tidak boleh seseorang menemuinya kecuali bersama mahramnya. Maka seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishi kada wa kada. Wa imra'ati turidul hajjah." Faqal ukhruj ma'aha. Wahai Rasulullah, saya sudah berkeinginan atau bahkan sudah daftar untuk berjihad bersama pasukan ini dan itu. Tapi istriku mau melakukan haji. Maka Nabi SAW mengatakan, keluarlah bersama istrimu, temani dia. Subhanallah, ini sahabat udah mau pergi berjihad, tapi istrinya mau naik haji. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menemani istrinya. Jadi perjalanan haji sekalipun, apalagi yang lebih
rendah daripada haji, seperti umroh, atau bahkan cuma jalan-jalan, maka tentu itu lebih penting lagi disertai dengan mahram. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang ke-10, mempercantik diri dengan yang haram. Mempercantik diri dengan yang haram. Kalau larangan tabarruj itu, walaupun mempercantik diri dengan yang mubah, tapi diperlihatkan kepada laki-laki selain suami atau selain mahramnya, itu hukumnya haram. Maka yang ke-10 ini, mempercantik diri bukan sekedar dengan yang mubah, tapi dengan yang haram. Contohnya apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-wasilata wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Juga melaknat wanita yang membuat tato dan wanita yang minta ditatokan untuknya, dibuat tato untuknya. Iya. Jadi mempercantik diri dengan menyambung rambut, pakai rambut palsu, termasuk konde, pakai rambut palsu. Apakah rambut ini dari punya orang lain atau rambut buatan? Maka hendaklah dihindari. Kemudian wanita yang minta ditato dan yang juga melakukan tato itu untuk mempercantik dirinya, memperindah dirinya, walaupun sebenarnya tidak jadi indah, malah jadi buruk, tapi mereka anggap itu bagus, maka pelakunya itu dilaknat. Kemudian dalam hadis juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah." Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, serta yang merenggangkan giginya untuk kecantikan. Mereka itu merubah ciptaan Allah. Jadi yang pertama dalam hadis ini, dilarang wanita membuat tato atau minta dibuatkan untuknya. Kemudian dilarang mencukur alis atau meminta dicukur alisnya. Makanya tidak boleh. Alis tidak boleh dicukur. Alis bagus-bagus dicukur, diganti dengan apa? Dengan gambar. Diganti dengan alis palsu, cuma digambar saja. Kemudian juga dilarang merenggangkan gigi atau mengikir gigi untuk kecantikan. Jadi giginya nggak cacat, bagus, tapi dia pingin lebih cantik, maka ini hukumnya haram. Namun kata para ulama, kalau dalam di giginya ada kerusakan, ada cacat, kemudian dia mau menormalkan, maka boleh, tidak apa-apa. Contohnya orang yang pakai behel gigi. Kita lihat, itu bisa masuk dalam larangan di hadis ini. Apa tujuannya dia menggunakan behel gigi itu? Kalau dia tujuannya mengobati yang sakit atau memperbaiki yang rusak, maka boleh. Yang dilarang di sini normal, tapi dia pingin lebih cantik, maka dimodifikasi. Maka itu yang terlarang. Kemudian ada larangan umum, merubah ciptaan Allah. Jadi merubah bentuk ciptaan Allah yang tidak diizinkan dalam syariat, maka ini semuanya terlarang. Baik. Jemaah sekalian, inilah penjelasan singkat 10 dosa besar yang biasa dilakukan oleh kaum wanita. Semoga Allah menjaga saudari-saudari kita wanita muslimah dari perbuatan-perbuatan dosa ini. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan.